Semangat pagi. Petani teman sejati. Wah, ini masih ragu-ragu. Lupa ya. Kita mau melakukan sesuatu tuh harus yakin dulu. Ya. Tanamkan keyakinan di dalam hati dan pikiran kita. Wah, kayak Ustadz ya. Gimana teman-teman, kita ini hanya mau ngobrol-ngobrol aja. Maksudnya dari kegiatan pagi ini dari bagian herbal dulu. Kira-kira bisa nggak ini di rumahnya membuat sendiri gitu? Bisa ya, mudah ya. Nah, saya menyarankan untuk teman-teman yang nanti kembali ke lingkungannya, coba ubah minuman yang sering disediakan di rumah. Ya. Jadi komposisi yang sudah kita taruh di dalam SOP, coba dibuat dulu. Jadi kita merebus itu tidak boleh terlalu lama, begitu mendidih, kemudian matikan apinya supaya aman kita konsumsi untuk harian. Ya. Misal biasanya teman-teman, bapak ibu ini ada tamu gitu ya. Biasanya kan paling simpel itu dibelikan teh botol atau yang botolan ya. Nah itu ya mungkin kalau 1-2 kali minum mungkin tubuh kita masih bisa mentolerir gitu loh, masih bisa toleransi. Tapi kalau itu diminum secara rutin harian Pak, apalagi anak-anak kita ini sangat berbahaya. Karena di situ pasti sesuatu yang ditampung secara lama, yang diawetkan tetap dengan pengawet tersebut masuk ke dalam tubuh kita. Yang itu pasti akan mengakibatkan sesuatu dampak di dalam tubuh kita. Nah, bagaimana kita menjaga keluarga kita ini harus tetap sehat. Nah, sehat yang dimaksud di sini seperti yang disampaikan Pak Bayu. Kalau orang sehat itu dalam 1 tahun itu paling batuk pilek 2 atau 3 kali. Itu orang sehat. Nah, penyakit-penyakit yang kita cegah ini sebenarnya bukan hanya cuman batuk pilek atau penyakit-penyakit diare atau penyakit-penyakit biasa. Tetapi lebih ke penyakit degeneratif atau penyakit kerusakan organ. Ini yang perlu menjadi perhatian kita. Nah, setelah separuh tadi kita terapi, lah ternyata di antara teman-teman ini kan sebenarnya banyak yang sakit. Namun mungkin biasanya orang sakit itu kalau belum parah itu kan belum dianggap ya biasa gitu, masih dirasakan biasa. Nah, ini coba nanti teman-teman yang tadi sudah membuat rebus-rebusan di rumah dipraktekkan, dirubah cara minumnya. Kalau misalnya biasanya malam-malam ngopi pakai gula, ini kan juga tidak baik. Nah, sebenarnya kopi itu, kafein itu juga dibutuhkan oleh tubuh kita, tapi bukan di malam hari. Gitu. Kadang-kadang orang minum kopi itu malah dibalik, minumnya di malam hari ben betah melek gitu kan. Sedangkan tubuh kita itu jam 11 malam maksimal atau jam 10 itu tuh harus istirahat. Jam 10, jam 11 sampai jam 5 pagi itu waktunya tubuh itu memperbaiki diri. Mana nih yang kelebihan, mana yang kekurangan gitu. Makanya akan dibuang di pagi hari. Ketika kita bangun tidur, kita biasanya buang air kecil, BAB, mendetok tubuh kita. Nah, sistem metabolisme akan bekerja ketika kita tidur di antara jam 10, 11 sampai pagi jam 4 atau jam 5. Jadi jangan dibalik. Minum kopi sebenarnya paling bagus itu ya di pagi hari. Nah, kemampuan tubuh kita memproses kopi, kafein masuk ke dalam tubuh kita. Kalau kita pakai takaran sendok sebenarnya hanya 1 kali aja, 1 sloki aja. Itu setiap pagi, jangan over Pak. Jangan terlalu over. Kalau over juga, kopi juga membuat pembuluh darah kita itu lentur tapi hanya sementara. Tapi kalau misalnya nanti kebiasaan justru itu juga tidak baik kalau kita terlalu over minum kopi. Jadi ada batasannya. Pernah
dengar orang minum kopi terus kemudian akhirnya pecah pembuluh darah, kan ada kasus-kasus seperti itu. Ada beberapa artis yang itu capek di aktivitas roadshow, kemudian ngopi terus sehari bisa lebih dari 5 gelas, nah ujung-ujungnya bisa pecah pembuluh darah, nah terjadi stroke, langsung meninggal. Nah ini yang perlu kita rubah. Yang kedua di bagian terapis tadi yang sudah latihan tadi, terapis tadi. Kira-kira bisa Bapak Ibu? Insya Allah ya, masih dalam keraguan juga. Jadi memang sekali lagi itu bisa dilakukan. Mungkin ada beberapa yang kok melihat Mas Warno atau Pak Potro dengan megang aja sudah tahu ya. Itu tadi salah satu simulasi dan sebenarnya kita akan tahu sendiri Pak. Ketika kita itu semakin banyak memegang pasien, itu kita akan benar-benar tahu. Jadi tidak bisa diajari secara teori nanti begini-begini, itu tidak. Itu akan muncul dari insting kita sendiri. Nah, memang ketika kita ngadepi orang yang akan kita terapi perlu kita tanya apakah dia punya sakit mungkin gagal ginjal atau jantung atau lainnya. Karena kalau misalnya orangnya sakit jantung gitu, perlakuannya itu harus perlahan, tidak boleh secara kenceng-kenceng kayak tadi. Jadi perlu dilakukan dengan perlahan supaya tidak ada kaget, justru akan mengganggu di jantungnya gitu. Ada pertanyaan soal terapi dan herbal? Bentar Pak. Ya bagaimana Pak? Ya, jadi pertanyaan tadi orang tua Bapak ini minum jus belimbing sama timun, kemudian justru tensinya malah jadi drop, yang tadinya tensi tinggi. Nah, jadi gini, memang kalau kita tujuannya untuk pengobatan, kita tetap harus cek Pak, kita harus tahu. Jadi kalau kebanyakan orang kalau tensinya tinggi minum itu apakah jadi drop? Ya memang benar Pak, seperti itu. Jadi tidak perlu melakukan terus menerus. Jadi mungkin bisa, kalau mungkin sudah stabil Pak, mungkin 1 minggu bisa 2 kali saja. Jadi jangan setiap hari. Kalau dampaknya kalau setiap hari pembuluh darahnya itu belum stabil, akhirnya terjadi drop itu. Tetapi kadang-kadang orang yang tensi tinggi yang sudah terjadi dalam waktu yang lama itu juga belum tentu bisa turun juga. Enggak semua orang minum itu terus tiba-tiba drop, itu belum tentu juga. Tapi ada orang yang memang dia mempunyai tensi yang rendah, itu begitu minum jus timun sama belimbing itu dia langsung turun. Makanya kita harus mengenali diri kita sendiri. Nih, jadi misalnya kita ada di ciri-ciri di tubuh kita, misalnya di bagian tengkuk sini, misalnya bagian tengkuk. Kalau merasakan kaku, nggak nyaman, nah ini berarti ada tanda-tanda yang perlu kita perhatikan. Bisa jadi kolesterolnya yang tinggi atau trigliseridanya yang tinggi itu. Jadi untuk ibunya tadi usahakan kalau memang sudah mulai stabil, mungkin ibunya tadi dibarengi dengan obat amlodipin misalnya. Nah itu bisa dikurangi perlahan caranya. Karena ketika sudah minum amlodipin kemudian buat jus, malah justru akan tambah drop. Jadi caranya kurangi perlahan. Misalnya hari ini kok sudah stabil, berarti obat penurun tensinya yang kimia tadi dikurangi perlahan. Untuk berubah ya, pola makannya diatur. Kemudian pantangan-pantangannya ini harus ditaati. Nah, kadang-kadang yang membuat si pasien ini mengapa harus minum obat terus-menerus seumur hidup? Kadangkala orang itu pengennya yo tensi rendah mangane bebas. Kebanyakan orang kan gitu. Susah dibilang gitu Pak.
Pengennya itu minum obat, enak, nyaman, makme yang ngikuti keinginan, apa aja diterjang. Nah ini yang tidak boleh. Maka dengan seperti ini teman-teman bisa, misalnya ada orang tua atau keluarga ya, bisa kasih solusi supaya bisa lepas dari obat kimia. Nah ini memang nggak bisa. Misalnya kita terus minum jus terus lepas dari obat kimia, enggak bisa, tetap harus perlahan. Kita cek kondisi, sama halnya seperti misalnya orang diabetes. Nah, kondisi diabetes ini kan kelebihan kadar gula. Nah, kelebihannya karena organ pankreasnya ini yang fungsinya itu tidak stabil, dia tidak bisa memproduksi insulin sehingga gula itu terus tercampur di dalam darah. Nah, sedangkan secara kimia itu belum ada obat yang memperbaiki organ yang rusak ini tadi. Jadi, misalnya minum obat itu ya cuman membuang gulanya, menurunkan gulanya, atau kalau sudah pankreas sudah parah harus disuntik insulin karena tidak bisa memproduksi insulin lagi. Jadi caranya supaya mengurangi juga, supaya orang diabetes itu tidak seumur hidup harus minum obat. Ya tip-tip yang kita ajarkan itu dilakukan dulu. Ketika gula sudah mulai turun, mulai stabil, nanti dites, dikurangi. Ya biasanya misalnya minum penurun gulanya berapa, nah itu nanti bisa dikurangi. Misalnya 1 hari 1 misalnya, nah, nanti bisa dicoba. Setelah kita terapi rutin, misalnya kita pola makannya kita benerin, setelah 6 bulan kita coba. Misalnya kurangi, jadi 2 hari sekali minumnya. Nanti apakah jadi naik lagi gulanya? Ya kita sambil ngecek apakah pankreas kita tuh bisa produksi insulin kembali gitu. Ada lagi pertanyaan yang lain? Soal terapi beres semua ya? Kalau teman-teman sudah tidak ada pertanyaan, mungkin nanti setelah ini kita bisa makan siang. Namun teman-teman kalau misalnya teman-teman ada yang mau membawa pulang langsung untuk katalis, karena dari tadi banyak yang tanya nih gimana bisa beli katalis apa enggak gitu ya. Ya memang katalis tidak kita jual bebas atau kita pasarkan secara bebas, kita hanya fokus ke teman-teman yang mengikuti pelatihan aja kita utamakan. Karena kalau kita jual bebas, ya nanti takutnya teman-teman yang sudah pelatihan juga nggak kebagian barang karena barangnya terbatas. Nah, nanti silahkan diisi untuk khusus yang dibawa pulang langsung aja. Untuk yang paket atau yang dikirim bisa ke nomor saya di WhatsApp atau di admin grup, itu nomor saya Pak. Ya. Kalau untuk yang dikirim, kalau untuk yang hari ini atau besok pulangnya kan besok ya. Untuk besok pulang dibawa silahkan isi formulirnya. Teman-teman tolong dibagikan bagi yang mau membawa langsung aja. Soalnya barangnya harus disiapkan supaya enggak mendadak. Kalau mendadak mungkin akan kerepotan ya besok ya karena orang banyak. Jadi mulai sekarang disiapkan dulu. Untuk cara pemprosesan pupuk semua sudah jelas ya. Sudah jelas, saya rasa ini sudah kelas paling jelas ini pendalamannya. Daripada yang kemarin itu kan masih tempatnya baru ya, masih banyak kacau. Ya, monggo silahkan diisi. Nah, saya juga ada merchandise ini buat teman-teman yang kalau ini beli Pak ini. Kalau teman-teman ini kehabisan kaos nih bisa beli buat oleh-oleh, buat keluarga, buat istrinya mungkin, atau dipakai ke mall gitu ya. Agak aneh tulisannya ya. Aku bangga jadi petani ya. Ini petani kok turut mall ini ngopo ya. Tapi pede aja. Kalau petani aja bisa turut mall ya berarti uangnya banyak. Sambil ngetes mental kita. Bener gak ini kita jadi petani ini mau mengakui kalau saya bangga jadi petani. Mungkin kalau kita jalan di kampung paling tetangga kita bilang wong gendeng gitu ya. Ini harganya murah tapi beda ukuran, beda harganya cukup 100.000 untuk ukuran M, ukuran lain selisih 5.000 aja. Itu nanti bisa didapatkan di atas ya, di bagian yang herbal tadi untuk pemesanan. Ukurannya ada M, L, XL dan XXL. Double XL mungkin ada Pak, nanti bisa dicek stoknya. Ini double XL Pak. Double XL. Ada pertanyaan lagi teman-teman?
Kalau maksimal 2 ton maksimal. Maksudnya minimalnya. Nah, minimalnya ada kemasannya Pak. Itu kemasannya kan 5 literan. 5 literan. 5 literan atau 25 literan. Kalau dibawa sendiri bisa 5 liter saja. Kemudian untuk booster feed harganya 50.000. Nah, ini karena dari kemarin banyak yang nanya. Kemudian untuk katalis booster harganya 300.000 1 liter. Kalau setengah liter ada kalau katalis booster, harganya separuhnya. Ya, sudah tahu kan manfaatnya, kemarin sudah dijelaskan semua kan. Kemudian untuk teman-teman yang punya keluhan sakit khusus, misalnya pengen berkonsultasi dengan Pak Bayu secara khusus untuk penyakitnya, ya pas longgar aja bisa temui Pak Bayu untuk konsultasi. Kemudian untuk produk herbalnya teman-teman bisa cari di naik tangga di dekat musola, ada istrinya Pak Potro itu yang jaga. Ya. Mungkin sudah jelas ya. Nanti untuk yang mau diisi ini silahkan dikumpulkan di meja komputer operator, nanti biar disiapkan oleh Pak Potro ya. Nah itu kalau teman-teman mau nyoba yang sudah jadi itu, ada literan ada itu. Minimal 1 liter mestinya. Ada Pak Potro? Yang pupuk siap pakai itu? Ada ya, 1 literan kan? Oh 5 liter boleh, 1 liter atau 5 literan bisa. Nah kalau dikirim itu tergantung alamatnya Pak, kemana? Madura biasanya 3-4 hari. Kalau dikirim enggak usah nulis di situ Pak, nanti WA ke saya aja. Ya. Jadi kalau urea 30.000. Jagungnya pipil atau bonggolan Pak Potro? Oh masih bonggolan Pak. Bonggolan Pak. Ya. Ya lebih aman disimpan bonggolan. Kalau pipilan tuh dipangan totor itu. Kalau nggak salah 10.000 apa ya? Ya. Per kilo. Iya Pak, gimana? Bibit alpukat. Bibit alpukat untuk yang di depan ini Pak. Masih ada nggak contohnya di depan situ? 1, 2, 3. Nah, untuk bibit alpukat di depan itu jadi itu beda-beda harga Pak. Yang paling kecil tuh 50.000. Kalau yang harga 15.000 kebetulan stoknya tinggal yang ada di Telomoyo. Nah, ini yang alpukat peluang original yang sudah tes DNA. Iya benar. Jadi ada tesnya Pak ternyata. Kata Pak Edi kemarin. Jadi yang tengah-tengah itu 80, yang sudah ada bunganya itu harganya 125 Pak. Tapi kalau yang sudah ada bunganya dijamin sudah langsung berbuah kan itu. Adanya peluang aja Pak. Jadi bedanya apakah pilih tanam alpukat peluang atau aligator atau yang lain itu. Kalau alpukat peluang itu bisa 2 atau 3 kali panen dalam 1 bulan, dalam 1 tahun. Kalau yang lain itu kan 1 tahun sekali. Nah bedanya itu. Yang di Telomo itu 15.000 Pak. Tapi ya karena sortiran dan masih kecil Pak itu. Masih kecil. Kalau ini kan sudah besar. Yang butuh perawatan lagi kalau yang di Telomoyo. Ya pas. Peluang bisa, MDPL 20 pun bisa. Yang penting di awal penanaman atau pemindahan dari planter bag kita harus kasih pertama dilobangi dulu kan, dikasih kompos, media tanam dan sebagainya itu. Gitu. Jadi aman Pak, bisa. Untuk menurut pakarnya, karena kemarin saya juga ngobrol si yang punya bibit ini, itu bisa di 20 MDPL. Tapi memang akan berbeda buahnya ya. Beda tempat. Kalau paling bagus di antara 500 sampai 700. Ada lagi pertanyaan? Ya. Besarnya polybag alpukat.
Nah, tergantung misalnya jenengan mau tanamnya itu mau ditanam di situ terus atau bagaimana. Nah, sebaiknya polybag ini kan hanya sementara untuk pengembangan di awal. Kalau sudah di itu ya dibongkar, Pak. Oh, yang bibit ini yang di tempat pendaftaran kemarin, Pak. Ya, besar, kecil polybagnya. Ya, kecil. Oh, bisa ke bawah apa enggak? Mungkin tingginya segini, Pak. Kalau itu masih kecil. Kalau yang ini yang paling kecil ini 50.000. Kalau misalnya teman-teman mau pilih alpukatnya yang di depan aja, itu harganya yang paling kecil 50, yang tengah 80, yang paling gede sudah berbunga itu 125 kalau mau dijual langsung. Tapi itu kan tidak bisa mendadak. Makanya kalau teman-teman ini order, ditulis saja alpukat yang mana, yang harga berapa. Nanti biar disiapkan, soalnya barangnya nggak ada di sini. Itu kalau mau bawa pulang langsung. Ada lagi? Sebelum kita makan siang ya. Oh bisa, tapi belum bisa dikirim karena dikirim bisa tapi biayanya kirim juga lumayan mahal. Bisa, khusus alumni bisa. Ya, kalau untuk umum kita nggak melayani ya, karena kalau untuk umum tuh repot nanti. Pas kita pelatihan, wow, malah ditonton. Banyak orang datang nonton. Ada lagi sebelum kita makan siang? Cukup ya? Oke, terima kasih teman-teman. Tepuk tangan dulu untuk kita semua.